Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berprofesi sebagai ASN, ya sebagaimana kita ketahui bahwa sudah direvisi ya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 digantikan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Nah, pertanyaannya apakah ada perubahan yang signifikan antara Undang-Undang tahun 2014 dan juga dengan tahun 2023, terutama di dalam kesejahteraan ASN dalam bentuk apa gitu. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai bentuk apa saja dari kesejahteraan ASN di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa ASN merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesejahteraan ASN itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN itu mengatur tentang berbagai bentuk kesejahteraan bagi ASN, baik yang bersifat material maupun non-material. Bentuk kesejahteraan ASN itu yang bersifat material, pertama penghasilan. Penghasilan ASN terdiri atas gaji dan upah. Gaji merupakan imbalan yang diterima ASN atas pelaksanaan tugasnya. Nah, upah merupakan imbalan yang diterima ASN atas pekerjaan tambahan yang dilakukannya. Pemerintah menetapkan gaji dan upah ASN itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, tunjangan dan fasilitas. ASN berhak memperoleh tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan jabatan, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, kemudian juga ada tunjangan beras, ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan perumahan, kemudian tunjangan pendidikan, dan juga tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan tertentu. Tunjangan kemahalan diberikan kepada ASN yang bekerja di wilayah yang memiliki biaya hidup yang tinggi. Kemudian tunjangan keluarga diberikan kepada ASN yang memiliki keluarga. Sedangkan tunjangan beras diberikan kepada ASN yang bekerja di wilayah yang tidak terjangkau oleh pasar. Ada tunjangan kesehatan diberikan kepada ASN untuk membiayai pelayanan kesehatannya. Kemudian tunjangan perumahan diberikan kepada ASN untuk membiayai kebutuhan perumahannya. Tunjangan pendidikan diberikan kepada ASN untuk membiayai pendidikan anaknya. Tunjangan lain yang diberikan kepada ASN itu diatur atas dasar pertimbangan tertentu. Kemudian bentuk kesejahteraan yang lainnya adalah fasilitas. ASN itu berhak memperoleh fasilitas yang meliputi kendaraan dinas, rumah dinas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas kendaraan dinas diberikan kepada ASN yang membutuhkan kendaraan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini tidak semua ASN mendapatkan fasilitas ini. Kemudian fasilitas rumah dinas diberikan kepada ASN yang tidak memiliki rumah sendiri atau tidak memiliki rumah yang layak huni. Dan ini juga tidak semua ASN mendapatkan fasilitas ini. Kemudian fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu diberikan kepada ASN untuk membiayai pelayanan kesehatannya. Kemudian fasilitas pendidikan diberikan kepada ASN untuk membiayai pendidikan keturunan putra-putrinya gitu. Kemudian fasilitas lain diberikan kepada ASN atas dasar pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga bentuk kesejahteraan ASN yang bersifat non-material. Bentuk kesejahteraan ASN yang bersifat non-material itu meliputi penghargaan. ASN berhak memperoleh penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Penghargaan itu dapat diberikan dalam bentuk penghargaan berupa tanda jasa, penghargaan berupa piagam penghargaan, penghargaan berupa kenaikan pangkat, penghargaan berupa mutasi jabatan, penghargaan berupa fasilitas. Kemudian bentuk
bentuk kesejahteraan yang lain untuk ASN itu adalah perlindungan. ASN berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perlindungan dapat diberikan di dalam bentuk misalnya perlindungan hukum, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Kemudian ada juga bentuk kesejahteraan berupa pengembangan karir. ASN berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Pengembangan karir itu dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, mutasi jabatan, promosi jabatan. Peningkatan kesejahteraan. Ini merupakan bentuk kesejahteraan yang lainnya. ASN berhak mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan itu dapat dilakukan melalui kenaikan gaji, kemudian peningkatan tunjangan dan fasilitas, peningkatan penghargaan, peningkatan perlindungan, peningkatan pengembangan karir. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang itu tidak bisa dijalankan tanpa diturunkan ke dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, bagaimana aplikasinya dalam bentuk PP? Nah, bentuk-bentuk kesejahteraan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu dapat diaplikasikan dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dibuat dapat mengatur secara lebih rinci mengenai rincian gaji dan upah ASN, rincian tunjangan dan fasilitas ASN, rincian penghargaan ASN, rincian perlindungan ASN, kemudian rincian pengembangan karir ASN. Peraturan pemerintah yang dibuat itu harus memperhatikan prinsip-prinsip, misalnya prinsip keadilan, kemudian prinsip keberlangsungan, prinsip keterjangkauan, prinsip efisiensi, prinsip efektif. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan kesejahteraan ASN dapat terjamin dan dapat meningkatkan kinerja ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Nah, demikian Bapak Ibu tentang bentuk-bentuk kesejahteraan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ya, semoga ini menjadi sebuah harapan yang tidak hanya harapan, tetapi juga menjadi sebuah kenyataan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, ini menjadi kabar gembira bagi kita, terutama yang berprofesi sebagai ASN, sehingga meningkat kesejahteraannya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.